Oke, teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di channel Arga Sena. Di sini kita sudah kedatangan seorang tamu yang sangat ganteng sekali pada malam hari ini. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oke, kita sekarang dengan Mas Sri Aji Putrawardana. Ini namanya asli nama Jawa ini ya, Mas ya. Oh iya, masih ada keturunan Sri Aji Joyoboyo saya. Tadi jadi Raja Kediri ya. Bahaya, Oke, Raja Kediri ditolak nanti. Masuk Kediri presiden gagal. oke, malam hari ini adalah percobaan. Apakah video dengan suaranya itu cukup baik didengarkan di telinga atau tidak jelas karena akan menjadi evaluasi kita. Di channel ini selain biasanya saya itu membahas materi-materi yang mungkin menarik ataupun mungkin tidak menarik, tapi kadang-kadang juga saya akan gunakan untuk komunikasi ataupun ngobrol dengan teman-teman yang mau diajak ngobrol. Kita bebas aja ngobrolnya. Oke. Mas Aji, Mas Aji ya manggilnya ya. Oke. Oke, iya, Haji. Bagaimana kabarnya Mas Aji? Alhamdulillah, Koir. Gimana kabar sampean? Alhamdulillah baik juga. Khair ya Pak, dalam bahasa Arab Pak. Ini aku nggak Ya, pada Koir. orang ngerti bahasa Arab aku. Alhamdulillah, I'm fine. Oke, Mas Aji ini aslinya dari mana sebenarnya? Aslinya dari Surabaya, Jawa Timur. Oh, malah Surabaya. Iya, Surabaya. Oh, Surabaya yo. Saya pikir malah dari daerah Jawa Tengah loh, Mas. Waduh, Karena biasanya kalau orang Jawa Timur atau Surabaya itu kan ngomongnya agak mendayu-dayu ya. Iya kan gak ngerti ah, apa-apa kan. Nah, kadang-kadang seperti itu kan. Saya pikir dari Jawa Tengah malahan. Oh, Surabaya ya. Surabaya. Nah, teman-teman, Mas Aji ini adalah salah seorang abdi negara ataupun pokoknya kerja di pemerintahan lah gitu ya. Sebagai Siap. penjaga NKRI. Nggak usah disebutkan lah apa, tahu lah pokoknya kan. Jadi pertama kali merantau ke Kalimantan ya Mas ya, itu tahun berapa kira-kira? Udah diceritakan Mas? Tahun 2012 saya penempatan di Kalimantan, tepatnya yang pertama kali saya ditempatkan itu di Anjungan. Oh, dari penempatan, bukan pertama kali datang ke sini itu merantau dolan-dolan gitu ya. Memang penempatan penugasan. Penempatan penugasan Oh, dan itu masih awam langsung. saya. Saya kira Kalimantan hutan belantara gitu Ya. kan. Waduh, susah sinyal. Ternyata sampai sini malah jadi kota Cina itu kaget semua banyak lampion. Jos emang. Jadi sekarang sudah menetap di Kalimantan. Sudah maksudnya sudah betah di sini. Alhamdulillah sudah 80% betah. Wah, 80% berarti ada 20% ini. 1% itu juga adalah sebuah kemungkinan yang bisa saja kita dapetin. Jadi ada 20% itu besar. Berarti kepengen balik juga ke Jawa nih sebenarnya. Insya Allah kalau ada rezeki ya atau kesempatan bisa balik. Tapi kalau emang enggak ya ya sudah di sini karena istri orang sini ya kan asli orang sini. Ya udahlah, Mas, berkembang biak di sini saja udah. Aduh. Jadi teman-teman kita di sini ngobrolnya ini ngobrol-ngobrol ringan aja ya, bebas-bebas aja lah ngobrolnya ya. Bebas-bebas saja. Iya. Jadi kita mau ngomongin apa nih malam ini nih? Ngomong apa kira-kira? Ini kan masih Sampai video saja. percobaan ya, ngomong-ngomong yang ringan aja. Ngomongin pilpres boleh nih. Aduh. Kalau daerahnya sampean itu ada quick one, daerah rumah situ kompleks itu. Kira-kira gimana? Apanya nih? Anoknya. Ya, omongan di grup mungkin ada grup komplek. Senyum nih grup grup kompak kayak nggak ada kehidupan ini. Nggak ada. Sabar itu. Jadi tadi habis pencoblosan kan, yang kita tadi siang itu Mm-mm. habis Zoom itu, saya kan ke TPS lagi. Kebetulan Pak mertua saya di situ kan KPPS kan. Saya datang itu kan saya ngintip kalah dia bilang. Jadi saya ketawa aja kan. Ya enggak apa-apa kalau enggak ada yang milih susah kan ada yang milih beda tipis aja. Nah, itu. Di TPS saya tadi beda tipis antara 01 sama 02. 03 itu jauh lah. Asli, jauh itu, jauh Jauh itu. sekali. Tahu. Ya, kalau bisa minus minus. Oh, jangan. Jangan. Kemana itu suaranya? Aduh. Aduh. Oke, jadi malam ini ngobrol apa nih Mas kira-kira enaknya gitu.
Ya ngobrol, Ngomongin ngobrol santai lah. Ini karena situasinya sedang gimana ya? Kurang berapa persen? Kurang berapa menit lagi nih? Kan tadi kan saya lihat itu sudah masuk ke angka 80 atau 85. Iya 85 apa 80 ya? Berarti nggak lama lagi ada pesta pora. tapi mudah-mudahan ya yang terpilih yang menjadi pemimpin ataupun jadi presiden terbaik buat kita lah ya. Nah, yang terbaik lah Yang intinya gitu. terbaik lah. Ya Yang sesuai dengan tiga-tiganya yang kan diamankan masyarakat ya gitu. tiga-tiganya pun mau bagaimanapun adalah putra-putra terbaik ya kan yang diajukan Betul dari sekali. masing-masing partai pengusung kan. Betul, ha. Tapi kalau bisa ya orang yang sudah berpengalaman lah ya, berpengalaman Oh dan iya, udah itulah lebih yang dewasa lah, tidak sedikit-sedikit nyindir sana nyindir sini kan. Dah gitu aja lah. tapi itulah dia ini mengalami beberapa apa ya namanya tokoh sejarah lah. Bapak satu itu yang nomor dua itu kan Hmm. sudah mengalami beberapa masa pergantian tokoh sejarah mungkin. Yang saya temui itu di filmnya Sohok Ji kan. Dia kan Ya, pernah apa meminjamkan sepatu ininya tuh Larsnya itu untuk mendaki gunung. Waktu Sohok Ji meninggal itu, nah dalam pendakiannya itu memakai sepatu milik Prabowo, oh iya kak, sepatu Lars. saya malah nggak tahu cerita itu. Oh Oh, ada ya. itu makanya itulah ada apa ya namanya beberapa dalam sejarah itu ada ulasan tentang beliau, apalagi Pak Sumitronya sendiri itu ada Ya, yang Dokter dikagumi oleh Sumitro. sosok demonstran tadi kan tokoh demonstran Indonesia. Mm-mm. Ih, ngeri weh. Ya. Tapi kalau menurut sampean, kenapa kok kira-kira kok nomor dua itu Pak Gemo itu bisa meledak segini suaranya sampai saya pikir sih lebih dari 50% ini pasti pasti tetap satu putaran ini. Mungkin Karena kan ini kan masih belum finalnya, tapi kalau dari lihat-lihat dari quick count itu kayaknya lebih dari 50%. Menurut sampean apalah yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? yang pertama tuh karena ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala tuh pasti itu kayaknya. Ya, Ya, yang kedua itu kita nggak bisa mengingkari gitu kan. Yang kedua itu ya itu dari pengalaman beliau. Pengalaman beliau dari saya menurut saya pengalaman beliau sih di bidang militer. Terus dari kemarin itu apa yang debat capres ketiga yang masalah penilaian. Nah, oh ya, eh, eh, yang yang dinilai masalah Kemhan. Padahal kan dari calon presiden dua orang itu belum tentu mereka merasakan gimana menjadi tentara atau di lapangan seperti apa sih gitu loh. Mereka kan hanya dengar omon-omon aja dari beberapa yang belum jadi saksi atau jadi pelaku sejarah, pelaku tentara itu sendiri gitu bagaimana di situ. ya Kalau saya sendiri kalau ngelihat dinilai 11 dari 100 itu berapa tuh kok dinilai kan? 0,11 ya. 11 0, dibagi 100 gitu. Berarti itu dari 0,11. 10% itu. Nah, kan? Itu kan Heeh. artinya nggak kerja, ya tersinggung lah. Gimana? Itu nggak kerja berarti kan? Berarti kan Iya. di situ ada TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut kan, Kemenhan kan. Terus yang Heeh. di bidang pendidikannya, Kemenhan juga Ya, toh. Terus yang memproduksi peralatan perang juga di Pindad ya. betul. Lapan segala macam kan berarti nggak ada kerja tuh akhirnya. Akhirnya kan, oh nggak iso ini kan. Nah, belum lagi yang ini dia nggak melihat mereka itu nggak melihat apa yang dijadikan Pak Prabowo di Unhan itu Universitas Pertahanan Iya. yang menerima orang lain yang tidak mampu akhirnya dimasukkan ke sana dikasih tempat tinggal susu vitamin sekolah gratis ya kan di Unhan sampai nangis itu ada tuh cuplikan videonya saya lihat tadi tuh Ya saya pun memang ada lihat yang mahasiswa eh, kedokteran tuh ya. iya betul. Ya betul sekali. Ya kan luar luar biasa. Itu Masa kan yang kerjanya 11 dari 100 kayak gitu. ya itu. Bisa. Ya. Ya Terus itulah mungkin dari kebaikan-kebaikan beliau tadi. Mm-mm. iya kan yang kalau kita lihat itu kan yang cerita kan orang akhirnya. Orang yang cerita. Mm-mm, betul. Orang yang cerita. Orang yang cerita. Itulah ya kalau kita meninggalkan kebaikan dimanapun ya, akhirnya Betul, pun betul, betul. nggak 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 diklarifikasi sama yang bersangkutan pun akhirnya itu akan muncul sama orang-orang yang pernah ditolong. Betul sekali. Paling yang dibahas itu masalah kekurangan beliau kayak kemarin nanam apa singkong. Oh, Tapi kalau singkong itu tumbuh jagung. singkong itu mungkin kalau dirubah menjadi jagung kayak di Singkawang kan. Memang tanahnya kan tanah kayak gitu kan. Dirubah bisa kok itu ladang itu. Ya, kalau saya sih itu program yang sangat bagus ya, food estate. Artinya
kita akan apa memperhatikan ketahanan pangan kita ya. Nah, Betul sekali. dalam realisasi di lapangan itu kan kadang-kadang itu tanah yang baru dibuka itu kan kurang cocok ya. Itu kan butuh Nah, proses. Nggak mungkin langsung sekali langsung bisa ditanam. Biasanya seperti itu. Namanya suatu bangsa yang ingin maju, pasti dia akan mengevaluasi kan program itu. Oh, mengalami kegagalan, iya, evaluasi. Nah, evaluasi. Oh, ternyata tanahnya seperti ini, ditambah apa gitu kan? Umpamanya terlalu betul, asam, betul. ya kan? Harus dievaluasi. Kalau modelnya gagal sekali terus mundur, wah ya nggak bisa maju. Contohnya ini, lampu nih, lampu kita. Mm, Kalau Thomas Alva Edison itu berhenti di percobaan yang ke 900 berapa itu, kita nggak bisa menikmati terangnya lampu pijar pada zaman itu kan. betul. Nah, dia terus melakukan percobaan tanpa henti. Akhirnya dia berhasil dan kita dapat manfaatnya. Nah, Ini itu sudah ada contohnya. iya makanya makanya kadang-kadang kalau barang hal-hal seperti ini dijadikan sebagai bahan untuk politik ya tetap balik lagi lah. Ya kan itu kan Nah, ya politik ya wajar sih. Nama gak politik apapun bisa dijadikan bahan, ya kan? Mungkin bulu hidung yang terlalu panjang pun bisa dijadikan bahan kan untuk nyerang. Ya namanya juga politik ya kita biasa aja lah. jangankan itu, Mas. Jangan bulu hidung ya. Yang dulu 2016 jenggot panjang itu aja katanya jenggot kambing, jenggot oh bodoh ya kan. Orangnya bilang seperti itu. Padahal ya kalau itu kan politik seperti itu memang jelek loh tuh sebenarnya itu udah ngolok-ngolok tentang ya agama udah masuk seperti itu. Nggak boleh sebenarnya. Tapi sekarang nggak ada pembahasan kayak gitu lagi ya kan. Karena Nggak ada. tadi tuh ya kata sampean itu apa? Anunya lain, apa namanya ya? Apa sih namanya? Pandangan, bukan pandangan. Apanya yang lain itu yang bisa berubah-berubah itu? Apa? Pemikiran, Bukan yang iya pemikiran, tapi lebih tepatnya apa ya tadi ya? Yang fiksi. fiksi, ya, fiksinya lain. Ya, teman-teman, ini kita jelaskan dulu ya, fiksi di sini maksudnya apa ya. Jadi tuh fiksi di sini artinya itu adalah eh apa ya, saya tak anu gimana enak jelas gini. Tapi enak kayaknya kita nanti bahas fiksi, fiksi itu. Boleh Saya boleh pun nanti ingin belajar fiksi itu juga. dijadikan apa namanya dijadikan satu tema khusus ya fiksi. Cuman Tema saya khusus. mau mau ngasih gambaran dulu fiksi itu apa di sini. Jadi realitas yang dialami kita oleh manusia itu dibagi tiga. Yang pertama itu adalah realitas subjektif. Artinya realitas yang hanya dialami oleh individu seperti kita. Contohnya, Mas Mm, Aji ini datang ke dokter ngeluh sakit kepala kan. Itu adalah ya, realitas subjektif yang Mas Aji alami. Dokter tidak tahu apakah Mas Aji ini benar-benar mengalami sakit kepala atau tidak. Tetapi dokter itu akan mencari indikator yang bisa mendukung keluhan Mas Aji. Seandainya dokter tidak bisa menemukan indikator-indikator tersebut, bukan berarti nyeri itu tidak dialami oleh atau sakit kepala itu tidak dialami oleh Mas Saji. Itu realitas subjektif. Terus yang kedua itu adalah realitas objektif. Nah, realitas objektif itu adalah contohnya itu seperti saya meletakkan HP di atas meja. nah, Maka HP di atas meja itu bisa diverifikasi oleh Mas Aji, oleh siapa-siapa sama. Jadi kita tidak ada persepsi berbeda sama kita pokoknya. Oh, HP itu di atas meja gitu kan. Nah, yang ketiga ini adalah realitas intersubjektif, yaitu ah, realitas yang ada di kepala manusia ataupun dipercayai oleh manusia secara massal. Contohnya itu adalah uang, negara, dan kata Profesor Yuval Noah Harari itu termasuk agama. Jadi jangan baper ya, kita bahasan di sini bahasan tentang eh, ilmu pengetahuan secara ilmiah. Jadi jangan baper gitu. Nah, realitas intersubjektif ini itu yang disebut dengan fiksi. Yang kata Rocky Gerung itu jika jika fiksi itu mengaktifkan imajinasi, maka primbon itu adalah fiksi gitu loh. nah, Nah, gitu. Jadi segala sesuatu yang mengaktifkan imajinasi itu adalah fiksi. Nah, jadi fiksi tadi bisa berbentuk apapun. Contohnya partai, duit, negara, klub sepak bola. Nah, itu dia. Jadi klub sepak bola itu ataupun negara itu kan bisa aja berganti loh. Contohnya dulu betul. ada kerajaan Empire Rusia kan berubah menjadi itu Uni Soviet kan, komunis Ah, Uni Soviet. Terus ganti lagi jadi Rusia. Nah, saat Uni Soviet itu berperang melawan Jerman, Perang Dunia Kedua, mm-mm. tentara yang mati itu kan manusia ya, benar-benar mati kan.
Iya, manusia. Heeh. Benar-benar mati. Tetapi ternyata fiksinya bisa diganti lagi. Udah Uni Soviet berakhir diganti dengan fiksi baru yaitu Rusia. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan fiksi. Lanjut Mas, apa mana? Nah, mantap penjelasan fiksi. Fiksi apa fiksi sih? Fiksi ya. Fiksi, Pakai Fanta, fiksi, fiksi. fiksi ya, pakai Fanta. Jadi tuh kadang-kadang seperti ini kan ada yang protes, ada yang bilang surga negara itu, surga negara, surga dan neraka itu fiksi. Nah, perbedaannya begini, fiksi itu bukan fiktif. Mm-mm. Kalau fiktif artinya itu kan nggak ada diadakan ataupun nggak ada eh, salah nilai yang tidak benar gitu ya. Iya, betul. Tetapi kalau fiksi itu artinya belum terjadi. Contoh, mungkin pada zaman-zaman sebelum peradaban modern itu ada yang menggambar manusia bisa terbang, manusia bisa apa ada kapal bisa terbang segala macam. Itu kan belum terjadi. Orang menggambar kayak model kayak helikopter. Ternyata di zaman modern sekarang itu terjadi. Maka fiksi yang dulunya itu belum ada, sekarang jadi kenyataan. Itu kalau Ya. fiksi ya. Jadi kata fiksi itu hal yang positif sih, bukan negatif. Kalau menurut saya. Wah, berarti itu sampai pernah baca itu kira-kira anu apa di buku mana mas, mas itu mas? Fiksi itu. Fiksi itu bisa kita dapat di buku Sapiens. Oh, Sapiens yang kemarin sampean baca Sapiens. tuh. Iya. Apa riwayat singkat umat manusia kalau nggak salah. Karya Profesor Yuval Noah Harari. Mana ya? Fiksi. Nah, ini dia. Wah, itulah saya tertarik lihat buku di belakang itu banyak sekali itu. Ah, itu guys, bukunya Yuval Itu Noah. Yuval Noah. Yuval Noah Harari. Noah Harari. Noah Harari. Ini Sapiens. orang Yahudi Israel, tapi Yahudi yang kayaknya udah ateis lah. Udah nggak terikat dengan apa kepercayaan atau agama Yahudi. Karena Yahudi itu kan selain agama, Yahudi juga adalah genetik. Ah, Jadi ah. orang Yahudi itu belum tentu beragama Yahudi. Contohnya Mark Zuckerberg gitu kan, Ah, ah. dia berdarah Yahudi. Dulunya beragama Yahudi, tapi sekarang dia menjadi ateis. Tidak percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi teman-teman kita harus terbiasa ya. Kita harus terbiasa mendengar perbedaan-perbedaan seperti itu karena ya orang ini ada gitu loh. Kita nggak bisa menghindari. Anak-anak kita itu bakalan ketemu atau terpapar dengan pemikiran-pemikiran Itu mereka. pasti. Cuman bagaimana caranya kita bisa sedikit lebih apa ya maksudnya itu bukan terbuka kita menerima mengikuti mereka enggak tapi kita itu menanamkan keimanan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing kepada anak-anak kita tetapi dengan cara tidak menolak ataupun menutup pikiran dengan perkembangan yang ada di dunia gitu loh kayak gini kan saya kan baca kan tapi kan nggak mungkin saya terus murtad gitu kan enggak iya tah masuk gara-gara Iya. baca buku gini murtad kan kita punya keyakinan makanya saya kalau Betul. awal-awal saya belajar filsafat, saya menaruh agama itu ada di atas segalanya. Jadi agama saya taruh di atas, nah, saya belajar di bawah. Jadi agama nggak akan saya kacau. Ngono carane. Eh, tapi itu betul Mas, nanti perkembangan zaman. Namanya anak itu pasti nanti, ya itulah, kita sudah ngasih tahu. Ini loh, agama Islam. Tapi mereka pasti akan memilih kebebasannya mereka. Oh, ini ada ateis, agnostik, ada dan lain sebagainya seperti itu. Yang perkembangan zaman sesuai ya kan. Dan itu pun udah, ya kayak sekarang ini gadget itu mungkin mereka lebih dekat dengan gadget daripada orang tuanya. Iya, Ya, seperti itu. Kita bener. ngasih tahu pasti dibangkang. Oh, anak durhaka. Nggak bisa kita bilang anak durhaka. Ya kita yang salah gitu. Pasti kita, kenapa kok seperti ini? Ya jalannya seperti itu zaman itu. Mungkin dulu tidak ada namanya mazhab. Saat ini pukul 20. Mungkin dulu nggak ada namanya kayak peran mazhab salafi atau apa yang seperti itu kan. Sekarang perkembangan zaman kesini kesini ada salafi. Orang akhirnya bertentangan dengan NU. Bertentangan dengan ini dan itu. Nanti pasti ada lagi, apalagi gitu. Memang tiap-tiap zaman tuh berbeda pembawaannya. Ya seperti itulah kira-kira, Mas. Eh, Makanya kenapa anak saya ini bicara pribadi ya, kenapa anak saya masukkan ke Al-Azhar, yaitu karena Al-Azhar itu diajarkan teknologi juga, diajarkan tentang sains, terus betul. dia mohon maaf kalau ada perbedaan karena tidak mengharamkan musik. Begitu. Mm. Jadi kalau saya pribadi ya musik tergantung kita makainya seperti pisau. Kalau kita pakai untuk ngupas Betul. apel ya
Ya boleh, tapi kalau untuk nusuk orang ya nggak boleh kan gitu. Jadi Nah, kalau kita dengarkan musik pas lagi azan, lagi sholat ya kira-kira kan ya itu kan nggak boleh ya kan. iya. Secukupnya Itu, aja lah. Saya pun nggak suka-suka musik amat kok. itu karena apa? Agama dibuat politik, Mas. Jadi buat senjata untuk mereka seperti itu. Ini loh seperti ini, seperti ini. Nanti dibacakan dalil seperti ini. Gimana dalil tersebut itu banyak pertentangan, banyak yang tidak apa ya menerima. Ya meskipun dalil itu sahih, yang satunya gitu sahih juga gitu loh. Jadi dibenturkannya mereka itu antara mereka sendiri. Heeh. Dan pembenturnya pun sukses akhirnya menjadikan oh ya ini bertiga seperti itu. Terlari mereka. Ya itu eh, kita juga tidak bisa menutup mata kan kita kan bilang katanya kita negara yang sangat menjunjung keyakinan terhadap Tuhan gitu kan. Agama-agama ada Oh, banyak sekali di tempat kita kan diakui bahkan kita harus punya agama. Nah, tapi kita juga sebagai orang yang beragama juga nggak boleh tutup mata bahwa ada negara yang kayak Finlandia, Norwegia, Swiss nah, yang tingkat ateismenya itu semakin meningkat tetapi malah peradaban mereka itu semakin lebih baik daripada kita, mm-mm. ya kan? Coba kita di sini meletakkan HP pas di keramaian aja, tinggalkan aja hilang. Padahal yang ngambil itu pasti orang punya agama itu pasti kan. Dan di agama itu pun, di agama yang dianut orang itu pasti diajarkan mencuri itu adalah dosa, mengambil hak Dosa. orang lain itu dosa. Tetapi kenapa orang-orang Finlandia, orang Jepang itu bisa minimal tidak melakukan itu? Sangat minim sekali orang yang mau melakukan itu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya kan? Nah, Nah, itu makanya kita sebagai orang yang di timur yang beragama, kita kan bisa belajar juga dari mereka. Bukan belajar bagaimana cara kita mengingkari Tuhan ya, bukan. Tetapi bagaimana bukan. cara kita bisa berperilaku tidak mengambil hak orang lain. Kok Nah, bisa itu. seperti itu gitu kan? Apa yang salah gitu kan? Ya, itu saya penasaran benar. Makanya saya sering-sering lihat baca ataupun sering dengar-dengar orang-orang yang punya kapasitas untuk berbicara itu saya itu kan oh ternyata ini. Nanti kita bahas di tempat lain di waktu yang lain. Jangan di sini semua. Ini kita percobaan aja ya Mas ya. Nah, percobaan. Tapi seru. Meskipun percobaannya tapi seru. Jadi tinggal 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 kita umpan itu ya kan. Sampean ngumpan ini materinya, ngumpan kan, ngumpan, Iya, ngumpan saling temuan. umpan gitu. Nanti gantian saya yang ngumpan gitu kan. Heeh. Jadi yang itulah namanya diskusi itu. Apa yang kita tidak ketahui mungkin sampai tahu. Apa yang sampai tidak tahu atau penasaran mungkin saya tahu gitu kan. Kalau tidak tahu dua-duanya mari kita membaca. Mari kita membaca. Benar sekali. Nah, jadi Mas Aji ini kan selain kerja ya sebagai abdi negara, tapi sampean tetap tetap bisa dibilang abdi negara ya Mas ya? Iya kan? Hah? Tapi tetap sampean bisa dibilang abdi negara juga toh? Iya kan? Ya, dibilang abdi Nah, negara lah. oh, Karena podo berarti. mana ya dia di bawah negara kan kita di Iya, bawah benar-benar. pemerintahan. Heeh. Nah, selain sebagai abdi negara tadi kan, dengar-dengar kan sampean kuliah juga nih, ya Heeh. kan? Kuliah ngambil jurusan apa tadi? Hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah. Setidaknya kan di bagian itu kan pasti sampean lebih paham kan? Insya Nah, Allah. kebetulan saya juga memang seorang perawat dan sedang mengambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari D3 menuju S1 nurse kan, otomatis saya setidaknya lebih paham tentang ilmu keperawatan. Tetapi ya di masalah ini yang saya baca itu bukan ilmu keperawatan secara murni kan. Saya baca filsafat, saya baca sejarah, antropologi, sains, fisika, biologi dan lain sebagainya itu. Betul. Makanya mungkin di bidang-bidang itu saya tahu sedikit lah walaupun hanya kulit-kulitnya gitu kan. Nah, jadi kalau kita sering ngobrol gini mungkin kita bisa bertukar basic Ya, pengetahuan kita masing-masing ya kan. Nah, betul begitu. Mas. Ya. Nah, ini saya mau tanya ini mengapa sampean memilih jurusan itu untuk perkuliahan untuk melanjutkan jenjang pendidikan S1-nya? Kenapa nggak Karena milih apa ya namanya kan milih apa ya milih teknik nuklir no kan? Wah, Enggak, ini kita guyon aja. Kan ada eh, alasan namanya. Boleh kalau diceritakan, Mas? misalkan ya, misalkan saya tuh sebenarnya kalau ada universitas terbuka atau UT yang nyiapkan desain grafis, saya lebih dominan ke desain grafisnya daripada ke bagian-bagian lain karena basic saya atau hobi ya. Kita kan kuliah kalau bisa tuh kuliah itu jadikan hobi. Kita kerja aja kalau bisa jadikan hobi kan itu. Jadi kita tuh apa ya bekerja kuliah itu menyenangkan itu. Tapi karena tidak ada namanya UT itu desain grafis,
Yang adanya di situ cuma hukum ekonomi syariah, ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah, terus eh, guru, guru ya, guru Islam itu. Ya udah ya saya ngambil ya yang ada aja kayak hukum ekonomi syariah karena apa kalau hukum kan sesuai dengan jalur saya sendiri yaitu tentara gitu. Sedangkan nanti kalau saya misalkan sekolah atau saya pendidikan lagi secapa, saya bisa pindah korp hukum walaupun hukum saya itu hukum syariah, hukum Islam ya, tapi bisa jadi mungkin eh apa sih namanya ya? Kayak apa sih ya? Kayak jadi perbandingan oh ini loh hukum syariah misalkan nanti jadi kalau hukum umum kan mungkin jadi jaksa. Kalau kita ini paling jadi karena apa sih ya? Lupa saya tuh ya. Pokoknya omong-omongan itu loh. Tukar pikiran lah di situ. Banding. Nah, seperti itu. Tapi seandainya ini kan berarti kan secara pendidikan akademik ya. Kalau Ya, di kemiliteran itu sampean bisa nggak pamannya mau lanjut lagi pamannya perwira gitu kan? Ini kan bintara ya kalau nggak salah ya. Bintara. Berarti kalau mau ngambil perwira itu harus sekolahnya lain-lain lagi, harus pendidikan militer atau gimana? Ya, sama pendidikan militer. Jadi satu tingkat lebih tinggi lagi. Kita jadi perwira itu kan dari lengan kan bintara. Semua bintara tamtama di lengan. Nanti kalau jadi pindah ke pundak itu perwira itu lebih berat lagi tanggung jawab kita. Kita yang sebelumnya tidak punya kode etik perwira, kita punya kode etik perwira. Gimana di situ kita apa ya tanggung jawab kita semakin berat gitu. Ya walaupun tunjangan juga naik 1.500.000 ya kan, tetapi gaji tunjangan semua naik, tapi ya itu tanggung jawab juga naik juga selain semua itu naik gitu. Itu pendidikannya berapa lama Mas? Kalau umpamanya seandainya 9 kita bulan. 9 bulan ya? Orang melahirkan, iya. 9 bulan. Semua tentara itu 9 bulan. Saya dulu bintara itu 9 bulan, 5 bulan kejuruan, 5 bulan pendidikan dasar, 4 bulan pendidikan kejuruan. Di perwira pun sama, 9 bulan juga. Pokoknya tentara itu kayak ibu mengandung itu 9 bulan kita dilahirkan itu. Ini kalau seandainya habis wisuda kan selesai nih dapat gelar Nah, satu kan sarjana. Rencana ada kepengin lanjut ke perwira, insya Allah. lanjut Insya ya. Allah kalau memang ada dikasih rezeki dan waktu lagi, saya mau lanjut S2. Jadi apa nanti kalau S2 itu mungkin ada pikiran pengen lanjut S3 lagi ya nggak apa-apa kan karena kita kalau pensiun kita pasti nanti ngejar apa? Kalau bisa jadi dosen ya kan? Kalau bisa eh, apa ya di luar itulah intinya kita bisa punya basic gitu loh. Mm-mm. Semoga semoga tercapai Mas, semoga lancar dan Nih. rezekinya juga semakin lancar. Mumpung anak masih kecil kan. Kalau anak udah Tapi besar pernah denger nggak kalau apa tuh? orang sekolah itu kayak kita menjadi sarjana atau kayak kita apa namanya? Ya, sekolah pendidikan kayak kuliah itu nanti rezeki itu pasti ngikuti kita loh. Iya ya. Saya nggak tahu Iya, malah. Iya lah. pernah denger nggak? Kalau Ya, semakin kita misalkan sampai nanti S1, pasti Allah itu nggak mungkin menyanyiakan sampean ngapain sih sekolah gitu, nggak mungkin. Pasti rezeki itu ngikuti kita. Tergantung kita sendiri sih mau menyadari apa nggak hal itu akan terjadi. ya kan kalau dengar-dengar katanya kan kalau kita semakin berpendidikan ataupun mau belajar kan dinaikkan beberapa derajat kan. Ya mungkin naiknya beberapa derajat itu termasuk rezekinya tadi, rezeki dalam bentuk uang ya. Kalau rezeki kan Nah, kita udah dikasih kesehatan segala macam kan itu termasuk rezeki juga. Dalam bentuk uang mungkin finansialnya lebih menaik mungkin. betul. Nah itu mungkin banyak keringanan di situ mungkin ada panggilan gitu kan. Ya nggak jauh-jauh lah. Semua yang kita punya keahlian kayak sampean seperti ini sekarang mungkin di luar perawat sampean bisa buka studio sendiri, bisa YouTubean itu sebuah rezeki. Sampean punya kemampuan di situ yang tidak mungkin apa orang lain bisa atau orang lain tahu tentang diri sampean kayak saya bisa Photoshop, bisa ngedit, bisa buat karikatur dan lain sebagainya. Saya bisa, tapi orang lain nggak tahu kan. Oh, Sri Aji ternyata selain tentara dia bisa seperti ini loh gitu. Karena ya itu tadi kita punya ilmu, ilmu itu mahal sekali. Ilmu itu nggak bisa dibeli, nggak bisa dicuri. Orang Iya. lain meskipun barang kita dicuri sama orang, motor apa semua hilang. Tapi kita punya ilmu, kita tunjukkan kemampuan kita. Orang pasti menarik kita. Oh, jadi ini, jadi ini. Itu yang nggak bisa dicuri. Bakat, ilmu. Nah, semakin tinggi ilmu seseorang itu mungkin orang akan menarik. Oh iya, ini bagus ini gitu. Gak usah kita cari-cari, kita pasti ditawari orang gitu. Kayak sampean kan mungkin
ternyata kemampuannya seperti ini Mas Arga. Pasti orang narik sampean juga gitu loh. Oh iya nanti cari aja jadi mungkin anunya Deddy Corbuzier podcastnya. Ya kan nggak tahu. Tapi sebenarnya tuh awal-awal saya itu di YouTube sebenarnya itu Ah, gimana ceritanya kepepet itu? kepepet juga sih sebenarnya awalnya itu. Jadi waktu lulus CPNS waktu itu kan gaji kan 80% ya, itu sekitar Heeh. 1.600.000-an kalau nggak ada, sudah 700 waktu itu kan. Jadi teman saya itu senior saya itu bikin walet. Dia minjam duit di bank untuk bikin waletnya. Heeh. Saya tuh mikir, saya kepengen bikin walet juga kan. Tapi kan nggak mungkin gaji segitu. Itu belum dipotong sama KPR sekitar Hmm, 1 juta kan. Mana iya, cukup kan? Ya bukannya kita nggak bersyukur dengan gaji seperti itu. Ya iya, bersangat-sangat bersyukur karena saya dari pengangguran terus dapat pekerjaan kan. heeh, Tetapi betul kan Mas. kita sebagai manusia itu kan ingin maju. Maksudnya kan Nah, ingin mendapatkan lebih kan. Karena heeh. apa? Ya kita pun punya keluarga gitu kan. Keluarga kita Mm-mm. pun butuh kita apa ya, masa kita nggak ada ngelung-ngelung ke keluarga kan. Ya kalau gaji segitu ya nggak mungkin kita bisa ngelung ke orang tua, kita aja masih butuh. Akhirnya saya berpikir. Akhirnya dulu waktu saya kuliah, saya itu pernah menjadi blogger, tapi Wih, gagal. ya nggak Sudah apa-apa. sudah Heeh. dimonetisasi sama Google waktu itu ya, Google AdSense itu. Tapi terus di banned karena saya tidak tahu aturannya, bikin aja terus ngeklik iklan sendiri ternyata di banned ya. Terus saya Heeh. mundur. Mata saya sampai rusak ini pakai kacamata kan gara-gara ngeblok dulu ya. Nah, Oh, terus saya mikir, apakah saya harus bikin konten lagi? Cuman kan udah ada YouTube kan, tahun heeh. 2000 berapa dulu ya? 2017. YouTube udah ada kan. Akhirnya saya, wah kayaknya ke YouTube aja nih, kayaknya asik nih. Kita bikin artikel, terus kita jadikan sebagai bahan materi, kita Betul. rekaman, terus kita kasih visual kan. Orang kan dulu kan suka seperti itu, suka Mm-mm. nonton, dengarkan sambil ngelihat ada visualnya kan. Akhirnya saya bikin. Jadilah channel yang sebelah itu, channel yang berwarna merah itu. Merah itu bukan PDI atau PKI ya, memang saya suka warna merah. Jadi channel yang merah itu. Nah, ternyata tahun 2018 akhir dimonetisasi. Tahun 2018 akhir dimonetisasi, udah gajian sekitar 3 juta, terus ternyata 2019 itu makin Mm-mm. meningkat. Ya, 2019 itu betul. meningkat. Heeh. Makin COVID, 2020 itu kan COVID kita ya, Ya, awal saya ketemu Maret itu sampai kan COVID. 2020. Iya, makanya Ah, itu meningkat akhirnya itu. meledak channel saya itu kan. Sekarang udah subscribernya itu udah 1,4 jutaan. Nah, saat itu meledak, penghasilan saya itu, wah ya kalau dihitung dari gaji pegawai ya mungkin 1 bulan gaji itu bisa setahun gaji pegawai gitu kan. Nah, Iya. akhirnya saya ini dengan yang bikin walet itu, dia baru sekitar setahun lebih belum hasil, saya udah hasil kan 3 jutaan Heeh. sebulan. Nah, saat awal-awal bikin channel itu, awalnya itu saya diolokin teman-teman, diolok-olok gitu lah, bilang Mm-mm. gila lah, dilempar jeruk lah gitu kan. Kita kan lagi belajar jadi narator kan, ngomong sendiri gitu kan, Iya. dilempar jeruk lah. Sekali udah gajian, saya tunjukkan, nih saya nggak gila. Oh, kamu tidak gila kah? Katanya. Ih benar-benar ya ngasilkan ya. Jadi itulah awal awal mula channel tuh bisa bisa dibentuk gitu kan. Nah, dari situlah saya mulai banyak membaca. Memang dari SD saya memang suka membaca. Nah, jadi makin itulah saya koleksi buku segala macam saya baca. Akhirnya saya belajar-belajar filsafat, belajar sejarah segala macam kan. Nah, tujuan saya belajar filsafat itu sebenarnya hanya ingin membuat analisa saya semakin tajam, terus makin kritis segala macam. Hanya itu sebenarnya. Jadi untuk berpikir kritis bagaimana caranya channelnya semakin bagus diterima orang. Hanya seperti itu. Ternyata kecanduan. Makin asik. Itulah kira-kira Mas. Iya, mantap memang. Itulah kayak apa ya? Itulah saya bilang tadi. Kita semakin berilmu itu rezeki itu semakin datang ke kita tanpa kita sadari ya. Tapi itu tergantung keulatan kita juga. Kalau kita nggak ulet ya nggak bisa ini juga. Kayak saya ini kayak ada kemampuan, ada kemauan ya. Karena mungkin tekanan zaman, mungkin karena waduh kok kayak gini. Kalau manusia nggak ditekan nggak mungkin bergerak. Pasti males gitu. Kalau I- udah ditekan itu pasti mikir perubahan kayak saya harus berubah jangan sampai seperti ini kan gitu. Pengen
gimana caranya menghasilkan seperti itu, menghidupi lagi lah apapun yang bisa dihidupkan gitu kan, diolah. Ya sama, mengerahkan semua kemampuan kita. Cuman awal-awal materi saya itu materi-materi yang kayak folklore sebenarnya itu, kayak cerita-cerita yang nggak bisa diverifikasi kebenarannya lah. Oh, Bukan ilmiah, awalnya bukan seperti itu. Dan itu view-nya tinggi sekali. Contoh ramalan Joyoboyo segala macam itu kan. iya. Nah kan, ternyata memang kalau saya lihat orang-orang kita itu suka bahasan-bahasan yang seperti itu gitu loh. Nah, jadi lebih Hmm, suka seperti itu. Tapi makin hari saya banyak baca, akhirnya saya mulai nggak enak bikin bikin konten yang ya mohon maaf itu kan membodohi masyarakat ya kan. Makin iya, nggak iya, enak. Akhirnya saya sekarang bikin kontennya itu materinya itu saya cari jurnal, saya cari macam-macam. betul. Nah, cuman view-nya nggak bisa seperti dulu karena masyarakat kita nggak suka tuh hal-hal yang ada Heeh. sumbernya jelas gitu kan, jurnal ini apa segala macam itu kurang suka. Heeh. Apalagi yang berkaitan dengan bertentangan dengan keyakinan mereka. Contohnya kan kadang-kadang orang kita masih seperti ini, segala macam informasi itu dicocokkan dulu dengan keyakinan kita. Kalau kita nggak cocok dengan keyakinan kita, ya Hmm, kita tolak. Terus subjektif gitu loh, subjektif. heeh. Jadi kalau ternyata informasi itu ataupun suatu data tertentu itu tidak menguntungkan kita tolak kan seperti itu. Padahal kalau kita lihat yang diajarkan guru gembul kan, Heeh. ya kan, kita itu tuh ngumpulin informasi ataupun sumber-sumber informasi itu dari berbagai macam sumber, dari Betul. A, dari B, dari C, dari D. Nah, nanti tinggal kesimpulannya terserah kita toh. Iya, Gitu. Tinggal kita simpulkan gitu loh. Tapi orang kita belum belum di tahap itulah. nggak Masih mau jauh. mereka. Maunya mau didongengin terus, pokoknya Iya, anti kritik. anti Nggak kritik. bisa kritik. Jadi sesuatu yang belum relate atau belum apa ya, belum pasti itu mereka suka gitu loh, seperti itu. Ya Dan itu nanti tadi kalau dilihat, hubungannya dengan fiksi tadi. Kita kan suka berimajinasi. Ya itu. iya, Kita suka dengan hal-hal seperti itu. Memang kecenderungan otak manusia itu katanya memang seperti itu. Suka dengan hal-hal yang belum jelas. Contoh ya, contoh. Ini mungkin kita pernah berpikiran seperti ini. Mungkin di zaman dulu itu lebih sejahtera daripada sekarang. nah, Kan kan damput kayak gitu. Ya enggak lah. iya. Zaman dulu, mamanya tahun 1400 ya. Ya jelas Hmm. lebih lebih sejahtera zaman sekarang lah. Contohnya, tahun 1400 itu satu, belum ditemukan vaksin, dua, belum ditemukan internet, belum ditemukan listrik, Nah, belum ditemukan segala macam yang bisa mempermudah kehidupan kita. Kena luka sedikit, belum ada antibiotik, bisa mati. Nah sekarang, di zaman yang udah modern seperti ini, antibiotik ada, vaksin ada, ngelih tinggal pakai Grab, GoFood, ah, namanya kan. kita dianterin gitu. Dibilang nggak enak. Zaman Eh, dulu belum ada kepastian hukum yang berkuasa orang-orang bangsawan. Diomong Nah, mati dipateni nggak enak sing nuntut kan. Sekarang kan ada CCTV polisi, di ada mana-mana. tentara, ada yang ngamankan kita segala macam. Orang nggak bisa sembarangan bunuh orang segala macam, nyuri nggak bisa Tuh, sembarangan. Masa dibandingkan zaman itu? Ya, itulah kan orang itu bilang enak zamanku toh gitu. Ya memang waktu itu memang enak bagi beberapa orang ya. Mungkin daerah karena aman, karena nggak ada pemberitaan kriminal. Tapi sebenarnya pemberitaan kriminal itu banyak sekali. Mungkin zaman dulu di berbagai daerah, tapi nggak kayak sekarang ini. Kalau sekarang ini banyak berita kriminal tuh karena apa ya? Media sosial ini yang menyebarkan itu. Tapi dengan media sosial ini, dengan CCTV, orang mungkin pasti takut melakukan tindak kejahatan karena segala sesuatunya pasti direkam gitu. itu Iya. adalah contoh kita suka dengan fiksi-fiksi tadi, Nah, narasi-narasi tadi, narasi-narasi seperti itu. Tapi ya gara-gara fiksi inilah kalau katanya eh, apa itu kata buku Sapien itu gara-gara fiksi inilah kita itu masih bertahan hidup di dunia karena fiksi tadi itu menyatukan manusia, nyatuin sama-sama percaya sama Dewa Zeus semuanya kan. ya. Nah, jadi yang percaya Dewa Zeus itu tuh bersatu karena satu fiksi tadi, Dewa Zeus. Nah, gitu. Jadi Nah, bersatu untuk melawan apa gitu kan, kelompok lain. Nah, kelompok yang persatuannya itu kurang solid seperti yang percaya dengan Dewa Zeus tadi, umpamanya manusia yang masih berburu atau nggak punya peradaban, ya kalah. Kalah persenjataan, kalah kekompakan dan kerjasamanya gitulah. Nah, sekarang kan kenapa Dewa Zeus nggak dipercayai lagi? Ya karena sekarang udah jagain slot dia sekarang.
Iya, di Diturunkan, slot banyak banget. disuruh jaga slot sekarang kan. Dewanya slot. Aduh. Aduh, aduh. Tapi sampean pernah itu enggak Mas kalau kita ngomongin masalah apa namanya cara berpikir secara logis dan rasional, pernah Hmm. nggak sampean itu tuh mikir kapan sih pertama kali manusia itu mulai makan nasi atau gandum itulah? Ya, saya berpikir kayak gitu. Kapan Kapan lah sih pertama kali? padi ini ditanam di sini gitu loh. Misalnya padi ditanam di Indonesia itu kapan? Terus kok bisa ditemukannya padi itu dari mana coba? Kan gitu Itu kan loh. salah satu cara, salah satu apa jiwa ingin tahu kita sebagai manusia ya. Ah, Tetapi kan kalau secara agama sudah ada jawabannya kan saat Nabi Adam diciptakan itu kan udah diajarin A B C sampai Z kan. Tapi kan kalau secara logis, mm, secara rasional, masuk akal. iya Ya makanya kayak ini itu. loh, saya tuh baca tentang Dewi Sri ya kan Dewi Padi. Katanya itu dulu Dewi Sri datang, terus Dewi Sri itu meninggal di bumi, akhirnya tumbuh padi. Terus ada lagi seorang pendekar, dia datang ke awan, dia makan padi yang ada di surga ya, di awan itu. Akhirnya dia nyusupkan surga apa? Nyusupkan padi-padi di dalam luka-luka di kakinya, dimasukkan ke wadah biar gak kelihatan mencuri. Dia turun ke bumi, akhirnya nanam padi-padi. Kan banyak cerita-cerita kayak gitu, cerita-cerita di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Saya pernah baca bukunya waktu SMP itu seperti itu. Dan itu masa kayak gitu sih, masa padi dibawa dari langit turun sini ya. Terus ada yang Dewi Sri mati jadi padi, makamnya apa ya, apa ya, tanah pemakamannya keluar padi semua, akhirnya bisa menghidupkan orang sebumi, sedunia kan gitu. Nggak mungkin juga kayak gitu. Ya orang itu akan ya gini loh kayak yang cerita Zeus tadi ya. Orang nggak Heeh. pernah ngeliat dengan Zeus, orang nggak pernah ketemu, tapi dia tahu Zeus itu sifatnya gini 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 gini, sukanya yang seperti ini. Kok bisa? Tapi kalau begitu ditanya, kapan pertama kali orang makan nasi, mendadak jadi bingung, nggak bisa jawab. Nah kan Nah, gitu. Nah inilah makanya ilmu pengetahuan ilmiah itu menjawab hal-hal yang seperti itu. Bisa, oh kapan sih orang pertama kali makan makan mm-mm. padi? Kan Makan secara padi. logika begini, artinya dulu itu padi ataupun gandum ya, jenis padi-padian itu ya, gandum itu kan tumbuhan liar yang ada di alam. Manusia kan awalnya kan pasti tidak mengkonsumsi gandum awalnya. Nggak Awalnya tidak mengkonsumsi mengkonsumsi nasi, gandum dan dia daging. belum iya. Jadi ya ini kalau kita bicara sains ya, manusia modern Homo sapien kayak kita itu tuh sudah ada sekitar 250.000 sampai dengan 300.000 tahun yang lalu. Mm-mm. Nah, cuman selama 200.000 tahun 200 kalau 300.000 tahun ya berarti selama 288.000 tahun kita itu sebagai pemburu pengumpul kita berburu makanan berburu Ah, hewan-hewan liar berburu apa hewan-hewan yang bisa kita makan lah ya dan ah, ah. kita mengumpulkan buah-buahan umbi-umbian untuk dimakan awalnya seperti itu. Nah selama pada 12.000 tahun yang lalu itu mulai didomestikasi, artinya tumbuhan-tumbuhan liar tadi mulai dikumpulkan, ditanam dan dibudayakan. Nah, itu kan pasti Ah, ah. ada apa? Narasi-narasi yang secara ilmiah bisa kita ceritakan. Betul, Contohnya, betul. orang yang berburu pengumpul dulu itu tuh selain dia mencari apa namanya tuh hewan-hewan buruan, mereka itu sudah menemukan gandum. Udah. Dan dia tidak Mm-mm. menggunakan gandum itu sebagai makanan pokoknya. Karena susah, gandum itu kan perlu ditumbuk dulu, kan? Perlu Ah, dimasak dulu baru bisa dimakan. Tetapi saat awalnya mereka ngumpulin gandum-gandum liar itu, kan dipanen kan, digotong bawa balik. betul. Itu Ah, kan ada yang jatuh-jatuh nih dari lokasi tempat padang gandum tadi. Awalnya tumbuh apa rumput liar itu ah, sampai ke tempat pemukiman yang berpindah-pindah manusia tadi. Belum permanen dulu Mas. Kalau masih buru pengumpul itu belum permanen, dia masih pindah-pindah ngikuti hewan kan. Lah ya dari apa? Dari nggak membawa gandum tadi itu ada yang jatuh-jatuh, bijinya itu tumbuh. Nah, itulah manusia itu karena sudah mengalami namanya loncatan ataupun revolusi kognitif, itu 70.000 tahun yang lalu kita mengalami namanya revolusi kognitif. Jadi ah. tiba-tiba kita bisa berkomunikasi, menciptakan bahasa, menciptakan fiksi-fiksi tadi. Nah, dia Hmm. mulai bisa berpikir, oh berarti ini bijinya ini kalau diletakkan bisa tumbuh. Satu. Akhirnya mereka mulai nyoba nih, ditabur, tumbuh, ini kan? Ah, Akhirnya, oh mereka mulai apa? Mulai inilah, mulai menanam.
Dan itu selama selama ribuan tahun itu mulai diperbarui, terbaru ditemukan penemuan baru terus. Akhirnya sampai sekarang ini, jadi pertanian tadi, tumbuhan-tumbuhan liar tadi didomestikasi, ditanam. Betul. Nah, karena sudah nanam tadi, udah ngerti apa? Ngerti nanam tumbuhan yang bisa Mm. ditanam, akhirnya kan nggak pindah-pindah lagi. Mm. Dia permanen. Wah, ngapain buru lagi orang kita apa? 1 hektar gandum itu bisa untuk makan setahun namanya kan? Ah, Ngapain dia pindah-pindah lagi? Akhirnya dia bikin perumahan permanen. Jadi dari kampung menjadi kota dan menjadi negara. Gitulah dia awal-awal pertama kali mengapa kita bisa jadikan gandum itu sebagai makanan ataupun padi tadi. Itu hasil betul. domestikasi. Itu terjadi di Timur Tengah. Sekira-kira 12.000 tahun yang lalu lah. Di Timur Tengah ya, bukan di Timur tempat Tengah. Julius itu apa namanya Romawi gitu. Atau memang Bukan. Romawi itu Timur Tengah ya, kan dekat Tunisia, dekat. Ya orang-orangnya ya keturunan dari situ, dari Timur Tengah itu. Kayaknya pengetahuannya dari situ lah. Kan Dari dari situ Yunani memang. kan dekat Tunisia situ, Mm-mm. Palestina, jalan ke Afrika. Iya, iya. Dan itu sampean bisa baca di buku Guns, Gems and Steel karya Jared Diamond. Itu dijelaskan sangat jelas sekali di situ. Mengapa orang-orang di Timur Tengah itu bisa membudidayakan tumbuhan dan mendomestikasi apa hewan-hewan seperti babi, sapi dan lain sebagainya itu kenapa bisa seperti itu dijelaskan semua secara rinci dan dari perkembangan mereka bisa mendomestikasi tumbuhan dan hewan itu mereka mempunyai banyak sekali keuntungan. Yang pertama itu setelah mereka mengenal domestikasi apa ternak tadi, Mm. mereka mendapatkan eh, imunitas. Jadi kan gini, hewan-hewan yang dia kan tidur dengan babi, dengan apa dekat di pemukiman itu kan. Nah, virus ataupun kuman tadi yang ada di hewan tadi berevolusi menjangkiti kita sebagai manusia. Akhirnya mereka membentuk antibodi. Yang Mm. membentuk antibodi bertahan hidup, yang enggak sempat bentuk antibodi mati. Akhirnya orang-orang Timur Tengah yang sekarang juga diwarisi sama orang-orang Eropa itu menguasai teknologi dari situ. Makanya begitu dia menjajah Amerika, menjajah Australia dan menjajah dunia-dunia baru tadi, mereka diuntungkan dengan penguasaan senjata api tadi kan, terus Ya. baja, Oh. terus kuman. Secara nggak langsung dia itu nularkan kuman ke orang-orang penduduk Indian di Amerika, makanya banyak yang mati karena Iya. orang-orang di sana tidak belum membentuk antibodi yang dibawa tadi gara-gara peradaban yang udah maju duluan tadi. Mm. Gitulah ceritanya kira-kira. Tapi perkembangannya di itu kan di Yunani ya atau daerah Timur Tengah. Kalau di Indonesia atau di Cina itu kayak apa ya? Apakah sama seperti itu ya? Apakah mereka lain lagi itu kan? Itu kan pasti mitologis kalau di sana itu banyak sekali itu di Cina, Indonesia. Indonesia mungkin ya itulah seperti tadi. Kalau dari apa persebaran penduduk dan apa domestikasi hewan itu sebenarnya kita itu ya limpahan dari Tiongkok dari atas utara ya Tiongkok utara. Tara. Kita itu bagian selatan, makanya kita dikatakan hijrahnya dari Yunan, yaitu Cina Selatan. Kenapa Mm. kita hijrah sampai ke selatan, sampai ke Nusantara ini? Ya kita kalah dari mereka. Makanya kita berhijrah sebelum zaman es ya. Sebelum es mencair. Jadi Betul. saat daratan daratan Asia masih menyatu dengan Kalimantan, Jawa dan Sumatera itu, kita hijrah itu Mm. ke selatan. Ya kita udah membawa kemampuan ini tuh, udah membawa kemampuan bercocok tanam yang ditemukan sama orang-orang Tiongkok di atas. Padi itu dari sana, domestikasi Ya dari dari sana, mana kayaknya itu? Heeh. dari atas, dari utara. Nah, kita turun. Makanya orang Austronesia itu mirip-mirip orang Filipina. Sebenarnya pecahan suku-suku tadi ya masih sama-sama orang Austronesia, orang Heeh. Melayu, orang orang Daya, orang Jawa dan lain sebagainya itu masih satu ini, Terumpun. satu rumpun Austronesia. Yang lain itu yang bagian timur, Melanesia itu. Heeh. Kalau dari segi sejarah tadi, dia migrasinya itu malah lebih duluan daripada kita. Nah, Duluan dia. Itu dibuktikan dengan beberapa gen yang mirip.
mereka itu tertinggal kayak di kepulauan di Laut Andaman itu, Pulau Oh, Sentinel. Orang Sentinel itu kan berkulit hitam ya. Nah, mereka itu juga mempunyai budaya yang nggak seperti kita bercocok tanam. Mereka itu berburu. hmm. Biasanya mereka menolak peradaban yang kayak kayak kita, makanya dia menyingkir ke apa? Timur gitu kan, menyimpi ke timur terus ke Australia, menyingkir mereka. Sampai situ udah mentok. Itu dulunya seperti itu. Jadi kalau kita ngomong siapa orang asli Indonesia, kita semua pendatang nih. Datang nggak ada yang asli gitu. Terus ini Mas, kalau misalkan itu kan tadi kan kapan pertama kali orang itu makan beras kan? Mau makan beras ya? Makan nasi. Tapi sebelum itu kok dia tahu itu tuh beras diolah menjadi nasi? Apa kalau sebelumnya mereka tuh makan beras utuhan gitu? Apa enggak usus buntu? Ya, ya Awal-awal, gini. aduh, aduh keluhan seperti kita itu kan. Nah, Akhirnya mau disuntik takut-takut itu kan. nah, 70.000 tahun yang lalu, makhluk yang namanya Homo sapiens atau manusia itu kan mengalami revolusi kognitif, ya kan? Jadi kita itu bisa gini, otak kita itu ternyata bisa untuk berpikir, oh ini tajam, nyeri, jangan dipakai, ya kan? Oh ini manis, oh ini macam-macam. Nah dari situ juga kita juga mulai memunculkan bahasa. Nah sejak kita mengalami revolusi kognitif tadi, kita mulai bisa belajar dari alam. Cek-ceknya zaman sekarang neliti lah. Iki iso dipangan ora sih ngono kan. Oh iso ini kan. Cobalah dibakar. Enak. Jadi seperti itu. Itulah namanya kognitif. Kemampuan kognitif kita belajar dari alam, mengumpulkan pengetahuan atau menciptakan pengetahuan dari sekitarnya, dari belajar dari alam. Itu kemampuan kita. Nah, kemampuan kognitif inilah yang bikin kita itu bisa mengenal alam ini. Iso belajar kok iso apa? Beras iku mau iso dipangan gitu. Jadi sampai sekarang kita masih itu kok, masih apa? Masih berusaha untuk membuat tumbuhan-tumbuhan yang dihasilkan itu bisa berkali lipat itunya kan kemampuan teknologi kita semakin tinggi kan. Zaman dulu itu kan, zaman 12.000 tahun yang lalu itu kan masih terbatas ya. Artinya apa yang dilihat, dicoba. Dan itu pasti gini, saat nyoba-nyoba itu kan pasti ya ada yang beracun, mungkin mati pun ada nenek moyang kita. Itu pasti gitu. Aduh, itulah dari dari sebetulnya percobaan kan namanya manusia lama-lama berkembang percobaan. Ini ada lagi saya tuh lihat Mas di TV itu orang menukar kepala orang dengan orang yang sudah mati. Bisa kayak orang yang sudah mati menukar kepalanya dengan orang yang masih hidup. Masih hidup. Akhirnya dia bisa hidup lagi gitu karena ada peredaran darah. Tapi kalau saya pikir-pikir yang di situ tadi ada kegagalan itu kan yang diuji kan kayak simpanse ya, mungkin apa yang Mm-mm. seperti manusia ya. Itu bisa hidup, Mas. Cuma ada beberapa organ tubuhnya itu karena sarafnya mungkin ada yang sudah mati, nggak bisa nyambung lagi. Akhirnya ada yang nggak bisa gerak gitu. Tapi beberapa ujian. Nah ini ada percobaan manusia bisa ditukar kepala itu. Kalau dari sampai sendiri kira-kira ya bidang kesehatan mungkin nggak kayak gitu. Ya kalau kita bicara mungkin semuanya mungkin sih. Heeh. Karena arah dari pengetahuan kita ataupun teknologi kita arahnya ke sana. Maksudnya bukan bukan harus kepala orang dipindahkan ke badan orang lain, bukan seperti itu. Tetapi Heeh. kita itu bagaimana caranya untuk memetakan kesadaran kita ataupun menemukan sesuatu yang bisa bikin umur kita lebih panjang, sel-sel kita bisa melambat penuaannya. Itu Oh, iya, arah iya. arahnya ke situ. Itu sampean bisa baca di buku Homo Deus. Dan kita bisa aja itu terjadi, bisa saja. Nah, posisi kita bagaimana sebagai umat manusia kalau udah seperti itu? Ini kan yang belum ketemu dan belum ditemukan itu adalah bagaimana ilmuwan memetakan kesadaran. Kesadaran itu belum ditemukan. Bagaimana caranya? Tetapi kecerdasan itu udah ditemukan. Sekarang sampean sadar nggak kalau sebenarnya kecerdasan manusia itu sudah mulai dipisahkan. Dalam arti bagaimana itu dipisahkan, Mas? Sekarang kita dengan AI pintaran mana? Oh, iya, iya. Kan? AI itu sudah terkoneksi dengan internet, bisa tahu apapun, ya kan? Bisa tahu apapun. Jadi yang belum ditemukan itu kesadaran. Artinya AI itu belum merasa dirinya ada. Nah, sekarang kita kalau kelangan internet,
kehilangan apa kehilangan saluran internet mau internet mati teko ini dosen kan iki apa artinya bingung sing pinter ki dhewe apa Google itulah AI itu seperti itu tapi memang yang belum ditemukan itu emang emang kesadaran belum ditemukan tapi yang nggak tahu Heeh. kalau satu saat ditemukan. Nah, ini kan ada juga yang sedang mencoba bagaimana caranya mendownload kesadaran kita, memori yang ada di otak kita ke dalam dijadikan file. Ya, saya pernah dengar itu. Heeh. Iya, Ada filmnya, ada filmnya. itu kita bisa saja itu terjadi. Kalau itu bisa terjadi, artinya gimana? Kita sebagai umat manusia kepiye Apa ya nasibnya? dia? Filmnya ada mas itu mas. Jadi orang itu kecelakaan ceritanya. Ini ilmuwan ya dikasih proyek. Ada filmnya tuh saya pernah lihat itu sampai tamat. Itu ilmuwan itu keluarganya kecelakaan, anak istrinya mati semua kan. Akhirnya apa? Mereka ambil jenazahnya, terus dikasih kayak apa sih namanya kayak batok apa itu pokoknya taruh di sini, diambil kesadarannya, disimpan dalam kayak flash disk tapi gede banget itu, nyimpen kesadaran. Terus dia punya kayak suatu apa sih namanya ya kayak file apa-apa gitu kayak tempat itu kayak wadah, dia bisa menciptakan manusia lewat tabung tadi, bisa mengembalikan seseorang yang sudah mati, jasadnya itu udah dikubur. Tapi dia bisa menciptakan jasad lagi lewat kayak bayi tabung, tapi kesadarannya dipindah ke situ. Akhirnya itu dalam berapa ya 2 minggu dia jadi manusia seutuhnya. Cuma dia kayak orang bingung loh. Saya lagi di mana? Jadi kesadarannya cuma mengingat waktu yang itu saja. Dia bangun tidur seolah-olah dia hidup lagi. Tapi keren asli. Tapi cuma ada yang terbatasnya itu waktu itu anaknya meninggal. Jadi kayak pikirannya yang perempuan yang istrinya tadi istri, anak laki-lakinya satu yang dihidupkan, anak perempuannya satu dan anak bungsu yang satu tadi nggak bisa hidup. Semua barang-barang dihapus semua. Terus memori dia bisa direset semua, direset. Jadi seolah-olah kok saya kayak dejavu itu. Saya pernah melihat ini, tapi kapan gitu? Ini siapa? Namanya ini siapa? Jadi mereka kayak dihapus karena nggak bisa mengembalikan yang perempuan yang bungsu tadi. Padahal ada itu anaknya itu. Tapi Ya itu. bisa loh kayak gitu ya. Hebat loh Ya, itu. yang belum ditemukan itu adalah kesadaran belum. Hmm. Jadi itu sadar tuh gini loh, sadar itu tuh ya kita itu merasa diri kita ada. Ya kan AI tadi kan nggak merasa dirinya Nah, ada, ya kan? iya betul. Kayak yang saya bilang tadi ada realitas subjektif sama objektif. Itu kewan-kewan kayak asu, terus kucing, terus ketek, itu punya realitas subjektif sama objektif. Dia ngerti, contohnya dia bisa ngerasakan nyeri, subjektif. Terus dia tahu itu sungai, itu batu, itu jalan. Enggak kan, yo harimau yo jegur dengan, oh iki jebule udah anu kan dia ngerti. Cuman dia nggak punya fiksi tadi, intersubjektif nggak punya dia, hanya manusia. Dan Hmm. ini sangat menguntungkan kita, Mas, sebagai manusia. Sampai tahu nggak, selama 50 ribu tahun yang lalu ternyata spesies kita, Homo sapien itu, nggak nggak sendirian. Ada spesies Homo lainnya, manusia maksudnya ya, Homo tadi ya, bukan Eh, Homo gay itu ya. Homo itu manusia maksudnya. eh, Ada namanya Homo neanderthal, ada namanya Homo erectus, ada namanya Homo denisova, ada namanya Homo banyak ya. florensis. Itu ada. Tapi mereka punah. Kenapa mereka bisa punah? Karena mereka itu tidak punya kemampuan kognitif seperti kita. Kalau Selama kita dua, Homo erectus. selama apa? Kalau kita Homo erectus. Kita Homo sapiens. Oh berarti ada beberapa jenis ya itu ya erectus. Ada. Homo erectus ada. Homo erectus. Dia hidup sekitar, spesies mereka ya hidup sekitar 2 juta tahun. Kalau yang kecil-kecil itu yang di Pulau Komodo itu Florensis ada. Florensis ya. Itu kayak Iya. hobbit itu kan kecil-kecil itu. Iya, kecil. Itu Hmm. lengkap nanti kita ceritain semuanya. Itu ada di Sapien semua. Nah, jadi karena mereka itu tidak punya kemampuan kognitif, nggak punya fiksi tadi, nggak bisa Hmm. kerjasama seperti kita. Homo neanderthal lawan kita kalah. Orang dia Heeh. nggak bisa kerjasama seperti kita. Untungnya apa? Kalau seandainya mereka itu masih ada, gimana lah caranya kita? Kita mendakwahi mereka untuk banyak masuk ke agama kita kan? Mereka nggak punya kemampuan kognitif. Ya Iya. ibaratnya sampean tuh mendakwahi agama terhadap si panse lah. Kira-kira si panse harus menerima agama dewe ora kan? Enggak, karena dia ndak punya itu. Otak mereka tidak bisa mendukung fiksi tadi.
Untung mereka punah. Mereka punah Ih, semua. Kita yang masih ada. Kita jangan sombong, kita baru 300.000 tahun. heeh. Homo erectus itu 2 juta tahun punah juga. Bisa aja kita nanti punah Berarti itu sebelum kita ya Erectus itu ya? sebelum kita. Hmm. Homo Neanderthal itu cuman ada dua teori ya yang kok mereka bisa punah gitu loh. Ada dua teori. Yang pertama itu adalah kawin campur. Artinya telah terjadi silang antara Homo erectus dengan Homo sapiens yang kayak kita tuh. Terjadi kawin campur, terus ada yang kawin campur juga dengan Homo Neanderthal. Itu orang-orang Eropa sana tuh. Homo Neanderthal itu ciri-cirinya itu badannya besar, tegap, terus kulitnya agak sedikit lebih putih kayak orang-orang Eropa gitu. Mm-mm. Itu Homo Neanderthal. Itu adalah teori yang pertama, kawin campur. Tapi ada teori yang kedua yaitu pembantaian. Hmm. Jadi mereka itu dibantai oleh nenek moyang kita karena dianggap berbeda dengan kita akhirnya dibantai habis. Karena manusia itu sebenarnya itu adalah makhluk yang tidak bisa bertoleransi sebenarnya. Iya betul. Nah, dengan perbedaan kulit, perbedaan agama itu bisa saja kelompok A bisa membunuh kelompok B. Itu udah sering terjadi kerusuhan etnis, kerusuhan agama segala macam. Itu paten-patenan, dianggap di luar kelompok dia dibunuh. Nah, cuman kalau saya itu lebih suka dua-dua teori ini benar. Karena apa? Karena saat dilakukan tes DNA sama orang-orang Eropa, itu mengandung berapa persen Neandertal. Berarti ada perkawinan juga di antara mereka. Begitu juga kita, orang-orang timur, orang-orang timur tuh ya dari Tiongkok dan sampai ke kita ini, itu Iya. mengandung DNA-nya Erectus, ada di tubuh kita. Nah, sampai kalau mau ngelihat wajah-wajahnya seperti apa ya, karena mirip-mirip kita sih orang. Iya. Irungnya ya kayak dewe. Aku gak bisa membayangkan kalau yang tadi Homo florensis tadi tuh masih hidup itu kayak gimana coba. Buat mainan anak-anak mungkin ya. Yo, piye Di ya? boneka tuyul pakai. Ya, kan bingung cerita Nabi Adam tadi nih. Jadi Nabi Adam itu dari Homo sapien atau dari Homo mana sih kan gitu. Ya kalau Dia tuh kita bawa, hidupnya. makanya tadi saya bilang, agama itu ditaruh di atas. Jangan pernah membawa agama ke pembicaraan seperti ini. Ini kacau jadinya. Ah, Kalau kita bicara ya, sains, ya wes sains murni. betul. Kalau kita bicara sains murni, karena biologi murni itu ya nggak ada baik, nggak ada buruk, Mas. Yang ada variasi. Betul. Ya, Iya, nggak ada namanya baik sains buruk itu nggak nggak ada ada. baik, nggak ada buruk. Ya contohnya singa makan kijang, emangnya singa jahat. Ya karena kijang tadi makanannya ya dikasih lemper ya nggak mau. Singa nih kan orang gelem. Ah, Tapi kalau kita kan singa jahat ya. Manusia lebih jahat, Mas. Kalau iya. bicara jahat, nggak jahatnya manusia lebih jahat. Apa? Pitik dipateni dipangan. Apa jenenge? Tapi, Sapi dipateni dipangan. Wedhus dipateni dipangan. Jamur dipangan. Tumbuhan dipangan. Ya kuwi beras-berasan ini kan heeh. dipangan. Sampai bakteri dipangan. Yakut itu kan bakteri toh. Dipangan. Menungso luwih luwih parah saka singa. Loh jahat mau pembantaian besar-besar Idul Adha itu. Ya bukan seperti itu. Emang itu udah hukum biologi seperti itu. Hukum alam Betul. itu memang saling memakan untuk bertahan Nah, hidup. Contohnya singa tadi kan dia bertahan hidup dengan cara apa ya? Membunuh, memakan kehidupan atau mengambil kehidupan kijang. Kita sebagai manusia kepingin bertahan hidup dengan apa ya? Membunuh pati-patian. Memang seperti itu. mm-mm. Sel-sel kita aja saling makan memakan sama pangan-panganan lah gitu. Betul sekali, betul. Nah, saya gantian sampean lah sing Waduh, cerita, gantian cerita. ini kan testing ini. Testingnya sepirang jam nih. Testingnya kejaman. Testingnya kejauhan. Tapi seru loh bahas Homo erectus, Homo sapien, Homo ini. Keren memang, keren. Dan itu perlu banyak baca sih saya tuh. Memang saya tuh cuma lihat di visualisasi Discovery Channel, terus ya itu masa kecil itu lah. Sering lihat di Discovery Channel aja sih, kayak gitu pengetahuan seperti itu, kehidupan manusia. Ya kalau secara sains memang makhluk hidup itu berevolusi. Berevolusi Betul. jelas sekali. Itu kan dulu pun saya nentang juga sih, nentang yang namanya teori evolusi kan karena merusak iman gitu kan. Tapi sekarang
Ya namanya teori, kalau ada teori yang baru ya silakan diajukan. Kalau teorimu dianggap itu apa ilmiah gitu kan, kan belum ada teori lain yang bisa menggantikan teori evolusi. Belum ada. Terus gambaran kita kan dibilang kita itu keturunan ketek, bukan keturunan ketek. Kita itu memiliki memiliki manusia itu memiliki leluhur yang sama. Iya, bukan keturunan ketek. Semua itu Bukan. iya, peluru yang sama gitu. Itu dibuktikan dengan ini ya, yang masuk itu sebagai apes atau kera besar, golongan kera itu menungso, dewi iki melebu. Mm-mm. Manusia masuk satu anu dengan simpanse, bonobo, orangutan, gorila. Gorila. Itu kera besar. Kelima-limanya itu tidak memiliki ekor, tetapi dia memiliki tulang ekor. Nah, Mm-mm. dari semua itu setelah dicek DNA-nya, yang paling dekat dengan manusia itu simpanse. Itu 98 sampai 99% DNA-nya cocok. Kalau Wih, dibilang dalam bahasa itu kita sepupuan dengan dengan simpanse. chimpanzee. Tapi kata Oh, manusia tuh nggak ada yang mau nerima itu loh. ya nggak ada kan, kita kan merasa kita pusat dari alam semesta kan, manusia itu. Tapi yang ini Mas, yang apa pernah dengar apa Yahya, Yahya pun apa sih? Harun Yahya. Harun Yahya yang sesat itu akhirnya jujur Iya. menyesatkan kan. Nah, Eh, itu kan melawan teori Darwin itu dulunya itu Harun Yahya itu Turki itu kan. iya. Itu itu saya ngefan dulu dengan Harun Yahya Sama. itu. Saya Iya. SMP ngefans saya itu kaset-kasetnya itu orang itu pinjem-pinjeman, pinjem dong gantian kita muter satu kelas. Dia kan ada buku namanya Atlas Penciptaan kalau nggak salah, yang Heeh, melawan teori Darwin kan. Darwin. Mm-mm. Tapi ya endingnya ya seperti itu kan gitu. Iya. Heeh, membuat wanita-wanita tuh diserupakan semua wajahnya, membuat sektor. Waduh, sayang sekali guys. Itu harusnya kan nggak usah seperti itu jadi hancur semua karirnya itu. Ya Hmm. sebenarnya gimana ya ngomongkan teori evolusi itu? Mana ya? Karena ya memang memang dalam biologi itu kan, kalau kalau menurut ilmu biologi secara murni ya, ya nyawa tuh orang enek. Mereka bilang gitu. Itulah yang bikin orang-orang kayak kita itu kepanasan kan. Ah, Kalau nyawa nggak ada, hilanglah semua keyakinan agama jadinya kan. Nah, itu yang ditentang itu seperti itu. mm-mm. Mungkin cara berpikir ateis seperti itu. Ya berpikir aja seperti itu. Ah, ah. Oh, tidak ada surga dan neraka itu tidak ada. Begitulah cara-cara orang ateis berpikir. Jadi kita merasa ada kan gara-gara otak. Otak itulah yang bikin kita jadi ada gitu kan. Berarti nyawa letaknya di mana? Terus gini Mas, kalau misalkan kayak Palestina, sampai sampai kemarin dengar nggak seminggu ini atau 2 minggu ini ceritanya jasad-jasad orang Palestina yang sudah mati terus diambil sama Zionis untuk dijual kayak hati, jantung, ginjal, kayak mayatnya aja dijual jasad-jasadnya itu kan, apalagi yang hidup, yang mati aja seperti itu kan itu loh. Tapi kalau menurut saya sih, ya dari pemahaman sains, jangan sains agama aja loh ya. Kalau orang sudah mati, dia tidak akan berpikir jasadnya lagi. Yang dipikirkannya kalau dalam agama itu ya menghadap sang pencipta. Iya, bener. Bagaimana dia kan seperti itu kan? Nggak memikirkan, duh jasadku diambil, dijual lagi organku. Ya itu sih urusan orang hidup, ya kan? Iya. Kan gitu. Kita sebagai Ateis pun orang sama, kita berpikir sebagai seperti orang itu. yang beragama pasti mikir keyakinan kita ya orang yang udah meninggal rohnya ya udah ke tempat yang entah di mana dibawa oleh Tuhan kan. Heeh. Tapi Tapi kalau orang pemikiran orang Indonesia lain. Waduh, kok jahat sekali gitu. Waduh, itu kan jasadnya ini dipakai ini. tapi kalau orang ateis beda. Begitu mati ya udah hilang. Iya, heeh. Ya pemikiran kita saja Indonesia itu. Jadi kayak tidak menghormati jasad orang yang sudah meninggal. Padahal sih sekarang loh bicara dengan menghormati jasad yang sudah meninggal. Orang yang meninggal saja nggak memikirkan jasadnya. Entah mau dikubur dalam keadaan bagaimana, diledakkan, dibakar. Dia sendiri aja gimana bingung cara menghadap sama Allah ini loh sekarang ini menghadap Allah ini gimana gitu. Kok mikir jasad, boro-boro jasad itu kan. Tapi kalau kita mau mau cita-cita masalah jasad busuk dengan enggak, kan kalau di orang-orang Nah, kita kan ada oh, cerita-cerita masalah
Kalau orang alim segala macam meninggalnya itu jasadnya nggak busuk kan. Iya. Berarti orang-orang di Siberia itu orang alim semua. Lah di sana mati kan nggak busuk orang -70 derajat. Iya, membeku semua, Mas. Iya, berarti mereka orang alim semua. Enggak itu kalau kita Tapi kan ini yang di Indonesia itulah yang nggak compare itu di Indonesia itu ada yang busuk, ada yang enggak itu. Apa memang apa ya? Itu kandungan lemaknya tubuh atau bagaimana ya itu ya? saya pun nggak tahu lah karena saya nggak ngelihat sendiri. Kan gini, kalau kita berpikir rasional dan empiris kan kita harus melihat sendiri ya. Ah, ah. Artinya itu bisa diverifikasi oleh siapapun. Sampean bisa memverifikasi kan objektif mau kan? Saya bisa memverifikasi. Oke. Jadi kan kalau kita berpikir logis dan ilmiah itu kan berdasarkan filsafat positivisme. Jadi Hmm. segala sesuatu yang bisa kita indra, bisa kita raba, kita pegang, bisa kita lihat, bisa kita dengar dan lain sebagainya. Itulah dasar-dasar kemunculan eh, pengetahuan ilmiah dari situ. Hmm. Nah, cuman kan dikritik juga itu apa namanya itu filsafat positivisme tadi dikritik, makanya muncul filsafat post positivisme. Tidak semua itu ada juga yang tidak bisa apa ditangkap oleh indera kita. Makanya muncul kan penelitiannya jadi muncul nih kalau kita mau meneliti. Yang Iya. awalnya kuantitatif akhirnya jadi kualitatif. Hmm. Jadi ada yang tidak bisa diempiriskan menggunakan angka. Contohnya yang kualitatif kan. Contohnya kalau kita mau meneliti tentang orang-orang yang kena HIV namanya kan. Itu kan kita butuh wawancara nih, kita menggali segala macam Betul. kan. Nah, itu seperti itu. Makanya kalau orang-orang yang percaya dengan hal yang transenden itu, dia Ah. tidak dia tetap mempercayai ada kekuatan di luar nalar kita gitu. Itulah kurang lebih. Jadi tidak semuanya itu bisa diempiriskan. Sampai pernah membayangkan nggak bisa jadi di kehidupan kita itu di dunia ini kan, yang katanya bumi itu bulat. Ini teori flat earth ini kan. Bumi itu bulat. Ternyata di kehidupan luar tuh ada lagi ternyata manusia selain kita. Mungkin kayak Homo erectus, Homo sapiens seperti kita ada juga, Homo florensis itu ada di dunia luar selain kita itu. Bayangin kayak gitu. Saya saya tuh ya saya kan baca buku ya memang belum ditemukan adanya kehidupan di tempat lain selain di bumi. Belum ada tanda-tanda. Belum ada ya. Artinya kan kita enggak belum tentu tidak ada, bisa aja ada. Berbasis apa kita tidak tahu kan? Kalau kita kan berbasis karbon, di sana bisa aja berbasis besi atau apa kan? Bisa aja seperti itu. Cuman kalau yang sampean bilang di dunia lain ada Homo erectus itu tuh mirip dengan teori namanya multiverse, banyak dunia. Nah, itu Iya. hubungannya dengan teori kuantum tadi yang sampean singgung siang tadi. Jadi, itu makanya Einstein itu tidak suka dengan teori Teori relativitas kuantum. tadi. Iya. Relativitas. Jadi, setelah udah masuk ke bagian kecil lagi yang kuat tadi itu tuh nggak ada yang pasti di situ. Bisa di sini, 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 bisa di sini. Di kemungkinan di tempat itu di mana-mana. Jadi kemungkinan kita itu pun seperti ini di tempat lain, di dunia lain juga dengan cabang yang berbeda itu akhirnya memunculkan teori banyak dunia. Kita nih ada di dunia lain lagi yang kitanya jadi apa gitu kan. Tapi kan itu teori. Teori. Entah benar entah enggak ya embu. Nah, saya tuh pernah baca buku yaitu teori banyak dunia. Saya nggak pernah baca buku itu sampai pusing. Saya baca filsafat nggak orang pusing, sejarah nggak pusing, antropologi nggak pusing, biologi pusing-pusing dikit. Tapi sekali baca teori banyak banyak dunia tadi, Multiverse ya. saya tuh awalnya masih fisika klasik, saya masih paham, masih gravitasi Newton juga masih paham. Sekali masuk ke kuantum, itu benar-benar saya nggak paham. Tapi memang benar Mas, itu kuantum itu saya baca di eh, beberapa video ya, video YouTube yang membicarakan kuantum ini. Itu disclaimernya awalnya itu memang berat itu, membutuhkan menguras pikiran. Saya sendiri
sampai kayak apa ya, kayak ini kayak bener gak itu the glitch itu kayak orang itu apa ya, kita ini kayak sebuah permainan mereka juga ada seperti membahas-bahas kayak teori-teori seperti itu. Wih, berat sekali rasanya ini. Aku nggak Bener mudeng, asli. berat. Kayak Padahal orang aku gila, bilang, asli. Kayak nanti bener gak ini loh. nah sekarang kan jadi gini, sampai sampai kita ini sebenarnya apa yang kita realitas kita ini sebenarnya ini adalah masa lalu semua. Pasti bingung kan? Dikendalikan gitu kan. Enggak, masa lalu semua. Masa lalu. Masa lalu semuanya. Minimal 0, sekian detik. Oke, kita mulai dari matahari ke bumi. Sinar matahari yang ke bumi itu sampainya sekitar 8 menit. Artinya, matahari yang kita nikmati cahayanya itu 8 menit yang lalu, itu namanya teori relativitas. Waktu udah jadi relatif. Artinya, kalau matahari itu meledak, 8 menit kemudian kita baru ngerasa matahari itu meledak. Nah, kita tarik lagi lebih Ya. jauh. Kita tarik lagi lebih jauh. Heeh. Umpamanya ada kehidupan di galaksi yang jaraknya dengan kita itu sekitar 68 tahun cahaya, 68 juta tahun cahaya, ya kan? Mm. Ada kehidupan ternyata di sana punya teknologi yang bisa meneropong ke bumi. Jadi, saat orang di sana meneropong kita, itu bumi itu kondisinya yang dia lihat itu 68 juta tahun yang lalu. Kalau sekarang nih ya, sekarang Ya. dia neropong itu 68 juta tahun yang lalu. Yang dia lihat bukan manusia kayak kita, tapi masih zaman dinosaurus. Zaman dinosaurus itu kan musnah 65 juta tahun yang lalu. Berarti Ah, oh enggak. 65 juta tahun yang lalu itu kan musnah, ya ah, kan? Berarti kalau dia neropong ke bumi, anggap aja jaraknya 60 juta ya, 60 juta tahun cahaya. Berarti 60 juta tahun yang lalu dia ngelihat ke bumi, masih zaman dinosaurus. Padahal udah zaman kita ini. Nah, itu namanya relativitas. Termasuk kita ngomong dengan proses di otak. Proses di otak itu butuh waktu. Artinya begitu saya ngomong sampai ke telinga sampean diproses sampai itu diproses sebagai informasi itu butuh waktu 0, sekian detik kan. Itu kan masa ah. lalu. Masa lalu semua kita ini sebenarnya. Makin mumet aku kan, bingung kan. Tapi memang berat itu kalau membahas masalah ini tuh memang berat banget ya. Kita udah berapa jam nih Mas? Ngelihatnya di mana ini? Eh, Gimana nih ya? Saya sebenarnya lihatnya di ada jamnya ini, jamnya komputer. Oh, Kalau berarti udah udah jam berapa dia ngomong sendiri gitu. Oke, kayaknya kita cukupkan dulu percobaan ngobrol kali ini, yes. tapi ini lama banget ya. Nanti kira-kira kalau kita Asli. batasi mungkin 1 jam aja lah ya paling lama ya kita ngobrol ya. Jadi biar Eh, nggak ngalor Kasih ngidul. ini dulu kisi-kisinya dulu. Kalau nggak ada kisi-kisinya kita nggak tahu mau ngomong apa gitu Iya, kan. nanti temanya kita ituin kan. Temanya kita kita buat dulu, nanti kita baru ngobrol. Jadi Eh, kerahkan semua pengetahuan yang sudah kita dapatkan, akumulasi dalam otak kita keluarkan semuanya kan. Buat apa ya? Biar kita untuk belajar ngomong lah. Buat Siapa apa tahu kan lagi? saya dapat dari share-sharean video atau apa saya lihat juga di video YouTube Iya. dalam pencarian Terus saya. kalau saya nggak paham, nggak tahu juga di-share sama sampean. Apa yang Nah, sampean tahu gitu kan? itu sama aja kita belajar loh. Kita misalkan kita minggu depan kita mencari tema ini, itu sama aja kita belajar dalam arti mencari video ini seperti ini. Nambah pengetahuan meskipun itu berat kayak relativitas itu berat ya, tapi ya kita tahu seperti itu. Masih nyambung lah kita kan. Nah, Iya, iya. hmm. Oke lah teman-teman semuanya, kita cukupkan dulu obrolan kita pada malam hari ini. Semoga ya nggak ada manfaatnya pun nggak apa-apa kan. Namanya Semoga bisa buang-buang membuka saat. membuka Saat ini paradigma pukul kita ya. 21. Terima kasih sudah Oke. menonton. Jangan lupa di-share dan di-subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.